Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal-soal SBMPTN, kemudian SIMA UI maupun UMGM tempo dulu. Nah, pada kali ini yang di awal ini saya fokuskan kepada pembahasan bab suku banyak. Dan perlu kalian ketahui bahwa dalam menyelesaikan soal-soal suku banyak ini, ternyata dengarkan ini ya, ternyata kita bisa menggunakan cara bernalarnya anak SD. Jadi dalam menyelesaikan soal-soal suku banyak ini, ternyata kita bisa menggunakan nalarnya anak SD. Bagaimana cara itu? Ya, silakan simak penjelasan saya berikut. Ya. Nah, ini yaitu yang pertama, yang A yang akan saya bahas adalah soal-soal suku banyak yang berkaitan dengan teorema sisa. Ya, yang berkaitan dengan teorema sisa. Nah, itu teorema sisa. Teorema sisa. Nah, kalau saya ini adalah yang saya maksud dengan nalarnya anak SD, yaitu pembagian dengan prokabit. Kalau saya punya 7 dibagi 3, 7 dibagi 3, maka seperti apa yang telah diajarkan oleh guru kita dulu waktu kita SD, maka 7 dibagi 3 itu dapat 2. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya, maka mengalikan 2 dengan 3, 2 kali 3 itu 6. Kemudian untuk mendapatkan unsur di bawahnya itu adalah dengan cara mengurangi 1. Nah, jadi kalau ada yang dibagi, kemudian ada pembagi, kalau diproses maka akan menghasilkan hasil bagi sama sisa. Ini namanya hasil bagi. Ini namanya hasil bagi yang saya singkat dengan HB. Ini yang namanya sisa, yang saya singkat dengan S. Ya, S. Nah, di sini kita analisis. Ini adalah cara nalarnya NSD. 1 sisanya. Sisa nanti tak akan pernah lebih besar daripada pembagi. Jadi sisa itu tidak mungkin lebih besar daripada pembagi. Kenapa? Karena kalau sisa ini lebih besar daripada pembagi, tentunya masih bisa dibagi lagi. Ini penting loh ya. Jadi yang namanya sisa tak akan pernah lebih daripada pembagi. Karena kalau nanti ini lebih besar daripada pembagi, sisa ini lebih besar daripada pembagi, maka tentunya bisa dibagi lagi. Nah, ternyata ini, kita akan menuliskan kalau 7 itu, ini adalah 3 dikalikan 2 ditambah 1. Jadi 7 itu 3 dikalikan 2 tambah 1. 3 dikalikan 2 itu 6, tambah 1 7. Ternyata benar. Nah, dari fakta ini, 7 ini siapa? 7 ini siapa? Nah, ternyata 7 ini adalah yang dibagi. 7 ini adalah yang dibagi. 7 ini yang dibagi. Nah, yang dibagi. 3 ini siapa? 3 ini adalah pembagi. 3 ini adalah pembagi. 3 ini adalah pembagi. 2 ini siapa? Dari fakta ini, 2 ini adalah yang namanya hasil bagi. Saya singkat dengan HB. Gitu. Kemudian 1 ini siapa? Gitu ya. 1 ini adalah sisa yang singkat dengan S. Nah, inilah hubungan antara yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa. Jadi hubungan antara pembagi,
hubungan antara yang dibagi, kemudian pembagi, kemudian hasil bagi sama sisa. Sehingga kalau ditulis, ini kalau ditulis, hubungan ini kalau ditulis dengan kata-kata, gitu ya. Kalau ditulis dengan kata-kata begitu, tulis dengan kata-kata, hubungannya adalah yang dibagi, 7 ini kan yang dibagi. Yang dibagi, hubungannya, 7, yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi, ditambah sisa. Jadi kalau ada yang dibagi, kemudian ada pembagi, kemudian diproses, dia akan menghasilkan hasil bagi, kemudian menghasilkan sisa, sehingga terjadi hubungan. Yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Seperti yang nampak tertulis di layar sebelah kiri. Nomor 1 itu, yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Itulah yang saya maksud dengan nalar anak SD. Yang berangkat dari kita menganalisis 7 dibagi 3. Nah, soalnya seperti apa? Soalnya seperti apa? Gitu ya. Nah, soalnya seperti apa? Nah, ini soalnya. Nah, soal UM-UGM ini. Nah, soal UM-UGM. Nah, di situ fungsi fx dibagi dengan x-1 sisa 3. Nah, berarti yang pertama, ini soal nomor 1, saya jadikan sebagai contoh soal. Berarti yang pertama nanti, kalau fungsi fx dibagi x-1 sisa 3, berarti yang dibagi itu fx. Kemudian pembaginya adalah x-1. Ada x-1. Kemudian dikalikan hasil bagi. Karena hasil bagi tidak diketahui, ya ditulis hasil bagi seperti ini. Kemudian ditambah sisa. Yang dibagi, nah, lihat tadi hubungannya. Yang dibagi itu selalu sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Nah, berarti yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Nah, di situ katanya sisanya 3. Berarti ini adalah isinya adalah 3. Ini adalah 3 karena sisanya 3. Yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Sisanya adalah 3. Kalau fx dibagi x-1 katanya sisanya 3. Nah, ini yang pertama. Nah, ini berlaku untuk sembarang x. Ingat, ini itu berlaku untuk sembarang x. Artinya X bisa diganti dengan siapapun. Nah, tetapi pilihlah X yang istimewa. X yang istimewa itu siapa? X yang istimewa itu adalah 1. Berarti nanti F1. Nah, kalau ini saya ganti 1, X-nya saya ganti 1, maka ini bernilai 0 dikalikan dengan HB, ya 0. 0 dikalikan dengan siapapun 0. Berarti ini sama dengan 3. Nah, ini katakanlah yang pertama. Dari data itu kita memperoleh yang pertama ini. Kemudian yang kedua. Nah, kalau dibagi X-2, siapa sih yang dibagi X2? Ya Fx. Kalau Fx dibagi X-2, itu sisanya 4. Ingat, yang dibagi itu adalah Fx. Yang dibagi sama dengan pembagi. Dalam ini pembagi yang kedua itu X-2 dikalikan hasil bagi karena tidak tahu siapa hasil baginya, ya tulis HB. Ditambah sisa. Sisanya adalah 4. Yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Nah, ini yang kedua. Ini berlaku untuk sembarang X. Ini berlaku untuk sembarang X. Tetapi pilihlah X yang istimewa. Siapa yang X yang istimewa itu? Saya mempunyai
F2, berarti saya menggantikan X dengan 2. Kalau ini X diganti 2, berarti ini X-nya diganti 2, ini diganti 2 juga. Nah, gitu. Maka ini akan bernilai 0. 0 ini kalau dikalikan HB akan 0, sehingga sama dengan 4. Nah, inilah yang dinamakan istimewa. Kita memilih X yang istimewa. Pernyataan ini menjadi sederhana. Nah, katakanlah ini adalah yang kedua. Gitu ya. Kedua. Nah, berikutnya yang jadi pertanyaan, apabila fx dibagi x kuadrat, apabila fx dibagi x kuadrat min 3x plus 2, maka sisanya berapa? Kan gitu kan yang jadi pertanyaan soal itu. Maka yang ketiga nanti adalah kalau fx dibagi dengan x kuadrat min 3x plus 2, ini berarti ini yang dibagi selalu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi. Yang dipertanyakan nanti kan sisanya di sini. Sisanya. Ini S-nya ini siapa sih gitu ya sisanya. Ingat, sisa itu selalu lebih kecil daripada pembagi. Nah, ini pembaginya berpangkat 2, maka sisanya nanti paling tinggi berpangkat 1. Karena yang namanya sisa itu selalu lebih kecil daripada pembagi. Sehingga saya misalkan adalah AX plus B. AX plus B. Nah, ini perlu dijabarkan. Jadi intinya kita soal itu menyuruh kita untuk menentukan sisanya itu siapa. Sisa nanti akan bisa ditentukan kalau A dan B-nya sudah ditentukan terlebih dahulu. Gitu kan. Nah, ini fx ini sama dengan bahwa x kuadrat min 3x min 2 itu kalau difaktorkan, ini kan x min 2 gitu, x min 1. Kalau x kuadrat min 3x plus 2 itu kalau difaktor seperti ini. Nah, ini dikalikan HB begitu. Ini adalah AX plus B yang dinamakan dengan sisa. Saya ulangi, kenapa sisanya AX plus B? Karena pembaginya berderajat 2, angka 2. Maka sisanya pasti lebih kecil. Dia maksimal berderajat 1. Nah, ingat ini berlaku untuk sembarang X. Ini berlaku untuk sembarang X. Tetapi pilihlah X yang istimewa. X yang istimewa yang pertama, saya memilih F2. Nah, kenapa F2? Kita memilih X sama dengan 2 yang istimewa. Nah, simak ini. Kalau ini X-nya diganti 2, ini menghasilkan 0. 0 dikalikan ini dikalikan, ini 0. Nah, berarti ini menyebabkan 0. Berarti X-nya akan sama dengan 2. X-nya diganti 2. Maka ini diganti 2. Berarti 2A plus B. Saya ulangi. Bahwa ini berlaku untuk sembarang X. Artinya bisa diganti oleh X sembarang. Kalau X-nya diganti 2, maka ini diganti 2, ini diganti 2, ini diganti 2, ini diganti 2. Nah, yang saya pilih X yang istimewa yang digunakan untuk menggantikan X ini. Siapa? X2. X-nya sama dengan 2. Kenapa ini istimewa? Kalau X-nya saya ganti 2, maka ini akan bernilai 0. Bernilai 0. Maka ini akan bernilai 0. Bernilai 0. Nah, maka ini nanti diganti X-nya dengan 2, berarti 2A plus B. Pernyataan yang panjang ini menjadi pernyataan yang pendek. Nah, ingat di sini. Ingat. F2-nya kan sama dengan 2A plus B. Ingat, F2-nya tadi, ini dari 2 ini kan sama dengan 4. F2-nya 4. Itu. Sehingga bisa disimpulkan 2A plus B sama dengan 4. Ini katakanlah apa yang kita perlu yang ketiga. Ini yang ketiga. Ternyata yang membuat istimewa ini nanti istimewa bukan hanya X sama dengan 2. Jadi yang istimewa itu bukan hanya X sama dengan 2. Ternyata kalau X-nya ini diganti 1, yang dikenal dengan F1, ini juga nanti menjadi istimewa. Kenapa? Kalau X-nya diganti 1, maka ini akan menjadi 0. Karena 1 dikurangi 1, 0.
maka ini akan menjadi 0 sehingga menjadi sederhana. Nah, sehingga ini perlu diganti karena X-nya itu 1, maka X-nya diganti 1 sehingga dia apa? A plus B. Gitu. A plus B. Nah, ingat pada perolehan yang pertama tadi, F1 tadi kan sama dengan 3. F1 ini kan sama dengan 3. Berarti dari sini A plus B sama dengan 3. Karena A plus B, F1 itu kan A plus B. Sementara F1 sama dengan 3, berarti A plus B sama dengan 3. Katakanlah ini keempat. Nah, keempat. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan. Sekarang saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan. Di kanannya. Nah, sekarang. Nah, saya lanjutkan. Dari 3 dan 4. Dari 3 dan 4. Ini 2A plus B, 2A plus B. Ini 2A plus B sama dengan 4. Nah, kemudian yang keempat ini adalah A plus B sama dengan 3. Nah, ini kalau saya menggunakan eliminasi, begitu, saya kurangi, maka ini habis, 2A dikurangi A itu adalah A. Nah, A berarti sama dengan 4 dikurangi 3 itu adalah 1. Berarti ketemu A-nya sama dengan 1. Nih, A-nya sama dengan 1. Kemudian nanti kalau A-nya sama dengan 1, nah, kalau A-nya sama dengan 1, bisa dimasukkan ke 3, bisa dimasukkan ke 4, bisa dimasukkan ke 3 ini, bisa ke 4 ini. Tapi yang sederhana adalah yang keempat. Kalau A-nya diganti 1, berarti 1 ditambah B sama dengan 3. Berarti B sama dengan 2. Nanti B nanti sama dengan 2. Ya. Sehingga A-nya sudah ditentukan. B-nya sudah ditentukan, sudah ditemukan. Maka di awal tadi yang ditanyakan kan sisa. Sisa itu siapa sisa itu? Berikutnya, yang namanya sisa itu kan sama dengan AX plus B. Seperti permisalan di awal tadi. S itu sama dengan AX plus B. Karena A-nya sudah ditemukan dan B-nya sudah ditemukan, maka sisanya sudah ditemukan juga, bisa ditentukan juga. A-nya sudah ditemukan, B-nya sudah ditemukan, maka S-nya bisa ditentukan. S-nya siapa? S-nya itu A-nya sama 1, 1 dikalikan itu X, sementara B-nya itu 2. Inilah jawaban yang diinginkan pada soal nomor 1 yang merupakan soal UM-UGM dalam menyelesaikannya dengan menggunakan nalar anak SD. Bagaimana nalarnya? Yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Itulah cara menyelesaikan soal SBMPTN maupun soal SIMA UI maupun soal UM-UGM dengan menggunakan nalar anak SD. Ini yang contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Nah, agar kalian lebih memahami lagi bagaimana cara menentukan, cara menyelesaikan soal SIMA UI, UM-UGM maupun SBMPTN dengan nalar anak SD, maka akan saya berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini soal nomor soal nomor 3 ya, soal nomor 3. Bentar. Soal nomor
Soal nomor 2 maksud saya. Ini juga masih soal UM-UGM. Dalam menyelesaikan masih dengan menggunakan cara nalar anak SD. Seperti apa? Ya, simak apa yang saya jelaskan berikut ini. Ya, simak apa yang saya jelaskan berikut ini. Nah, itu. Nah, ini saya jadikan nomor 2 ini saya jadikan contoh nomor 2. Di situ diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah ax kuadrat min bx min 5. Dibagi x min 2, hasil baginya adalah x kuadrat plus 4x plus 11 dan bersisa 17. Berarti nilai A plus B sama dengan titik-titik. Nah, gitu. Nah, berarti siapakah yang dibagi? Maka yang pertama kita akan memperoleh data seperti ini dari fakta soal itu. Siapa yang dibagi adalah fx. Fx-nya itu siapa sih? X pangkat 3 plus ax kuadrat min bx min 5. Ini adalah yang dibagi, yaitu fx sama dengan tadi. Yang dibagi sama dengan pembagi. Pembaginya adalah x min 2. Dikalikan hasil bagi. Di situ hasil baginya diketahui. Hasil baginya adalah x kuadrat ditambah 4x ditambah 11 ditambah sisanya 17. Yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Itulah cara nalar anak SD. Nah, maka ini berlaku untuk sembarang x. Ini berlaku untuk sembarang x. Tapi ingat, pilihlah X yang istimewa, yang menyebabkan ini menjadi sederhana. Nah, yang istimewa itu siapa? Gantilah X dengan 2. Kenapa harus diganti X dengan 2 yang istimewa itu? Kalau ini X sama dengan X itu saya ganti 2, maka ini kan 0. 0 dikalikannya akan 0. Jadi ini menjadi sederhana. Nah, berarti semua X-nya diganti 2. Jadi kalau semua X-nya diganti 2, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, ini berarti 4A, karena X-nya diganti 2, 2 kuadrat itu 4. Nah, ini berarti min 2B, min 5. Nah, kalau diganti 2 ini 0, berarti ini akan 0. Nah, berarti sama dengan 17. Karena ini sama dengan 0 kalau X-nya diganti 2. Maka ini 8 min 5 kalau diproses nanti pasti 4A min 2B itu sama dengan 14. Yaitu 17 dikurangi 8 ditambah 5, 14. Nah, ini nanti kalau disederhanakan, ini kalau disederhanakan saya bagi 2 itu, berarti ini 2A min B sama dengan 7. Katakanlah ini perolehan yang pertama. 2A min B sama dengan 7. Berikutnya, nah, ini tuh berlaku untuk sembarang X. Sembarang X. Dan yang paling istimewa tadi kan kalau X-nya diganti 2 sehingga menjadi sederhana seperti ini. Tetapi kalau tidak ada X yang sederhana lagi, karena ini berlaku untuk sembarang X, begitu, untuk sembarang X. Gantilah dengan X yang sekecil-kecilnya. Nah, yang membuat ini nanti juga sederhana. Nah, saya ingin menggantikan X dengan 1 karena ini itu berlaku untuk sembarang X. X bisa diganti siapapun. Nah, ya penggantinya tentunya pengganti yang menyebabkan ini menjadi lebih sederhana kan tuh. Jadi saya ganti X-nya berikutnya saya ganti 1. Saya ganti 1. Kalau saya ganti 1, X-nya saya ganti 1, ini akan menjadi 1. Kalau 1 kuadrat 1 ini berarti menjadi A. Ini kalau 1 berarti min B, min 5 begitu. Kalau ini saya ganti 1, maka ini kan min 1. Karena 1 dikurangi min 2 itu min 1. Kalau ini saya ganti 1, berarti ini 1 kuadrat 1. 4 dikalikan 1, 4. 1 tambah 4 itu adalah 5. 5 tambah 11 berarti 16. Nah, ini 16 kalau saya ganti 1. Masih plus 17 ini. Nah, ini kita olah. Nanti diolah.
dengan menggunakan aljabar biasa begitu, maka nanti akan menemukan, nah ini berarti A min B nanti sama dengan berarti min 16 ditambah 17 ditambah 5 dikurangi 1, berarti sama dengan 1. Sorry, sama dengan 5, berarti sama dengan 5. Ini cek. A min B nanti berarti min 16 tambah 17 dikurangi 1 ditambah 5, berarti 5. Nah, katakanlah ini adalah 2. Begitu. Katakanlah ini 2. Maka dari sini nanti dari 1 dan 2, nah, dari 1 dan 2 ini, yaitu 2A min B sama dengan 7, kemudian A min B sama dengan 5, dengan menggunakan eliminasi, berarti ini dikurangi, berarti 2A dikurangi A itu adalah A, 7 dikurangi 5 itu adalah 2. Berarti ketemunya hanya sama dengan 2. Itu, hanya ketemunya sama dengan 2. Nah, berikutnya hanya akan ketemu 2. Bisa dimasukkan ke yang pertama, bisa dimasukkan yang kedua. Yang paling enak, yang sederhana itu dimasukkan yang kedua. Kalau A-nya nanti diisi 2, berarti min B nanti kan sama dengan 5, min 2. Berarti min B sama dengan 3. Berarti B-nya nanti sama dengan min 3. Jadi nanti diperoleh B-nya sama dengan min 3. Itu ya. B-nya sama dengan min 3. Dengan memasukkan A sama dengan 2 ke persamaan 2. Nah, sudah ketemu siapakah yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu siapa? Yang ditanyakan itu adalah nilai A plus B. Berarti nilai A plus B itu ya sama dengan A-nya tadi kan 2 ditambah min 3. Berarti A min B-nya berapa? Min 1. Berarti ketemulah nilai A plus B itu sama dengan min 1. Nah, itulah contoh kedua bagaimana menyelesaikan soal UM-UGM dengan nalarnya anak SD. Yaitu siapa? Yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi, ditambah sisa. Yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi, ditambah sisa. Seperti yang di awal tadi saya jelaskan. Jadi hubungan antara yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa kan ini. Yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi, ditambah sisa. Nah, inilah yang saya maksud bagaimana menyelesaikan soal SBMPTN, UM-UGM maupun SIMA UI dengan menggunakan cara nalar anak SD. Yaitu apa? Yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi, ditambah sisa. Nah, itu saja dulu dari saya kali ini, agar kalian bisa menyelesaikan soal SBMPTN maupun SIMA UI maupun UMGM dengan cara nalar SD, maka akan saya beri latihan. Nah, ini latihannya. Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Tetap menggunakan nalarnya SD, yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi, ditambah sisa. Menggunakan itu. Nah, silakan kalian coba. Yaitu sebagai soal latihan, bukan soal SBMPTN. Nah, ini soal latihan yang pertama yang harus kalian kerjakan agar kalian terampil mengerjakan soal suku banyak dengan menggunakan nalar anak SD. Nah, berikutnya adalah soal nomor 8. Soal nomor 8. Ini soal SBMPTN. Nah, ini soal nomor 2 ini kerjakan. Nanti apakah kalian sudah bisa menghubungkan nalarnya anak SD dengan nalarnya anak SMA, yaitu menyelesaikan soal SBMPTN dengan menggunakan nalarnya anak SD. Nah, demikian. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa kalian pahami. Simak terus video-video saya kalau kalian ingin masuk PTN yang kalian impikan.
dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.